semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini Satrio Homsin dan ini adalah Sachi TV. Thank you banget buat kalian yang sudah mau klik video ini, dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, perkenalkan, nama saya Satrio Homsin. Dan buat kalian yang sudah lama, buat kalian yang sudah setia menemani dan menonton video-video aku sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak supaya kalian semua di sini, siapapun yang baru yang lama, dilimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah dari segala arah, dari segala penjuru kesehatan serta kebahagiaan setiap detik hidup kalian. Dan di channel ini biasanya saya akan membagikan kisah-kisah kriminal, true crime, juga berita-berita atau peristiwa-peristiwa yang sedang viral, dan sesekali adalah kisah-kisah horor nyata dari teman-teman aku. Dan di video kali ini saya akan membahas sebuah kasus kriminal dari tahun lama banget sih, 1935, di mana konon katanya kasus ini sampai detik ini nggak tahu, tidak diketahui siapa pelakunya. Semisterius itu loh kasusnya, nggak diketahui siapa pelakunya. Dan seperti apa keseruannya? Bukan seru sih, ini kan kasus pembunuhan ya. Seperti apa kasusnya? Segera kita akan dalami dan ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya kalian ngerti dan ngerasain gimana keseruannya, gimana kejanggalan-kejanggalannya. Ya buat kalian yang mungkin saja sudah pernah mendengarkan cerita ini dari orang lain, ya pura-pura aja nggak tahu. Tapi kan yang bahas bukan gue. Di sini kan gue yang bahas, ya kan? Di sini kan yang bahas Bawel, ya. Bawel kalau didengerin bisa sawan, tapi bukan sawan sih. Kalau didengerin, aku nih Bawelku tuh kalau didengerin tuh ngedatengin rezeki loh. Oke, segera kita ikuti. Seperti apa kisahnya? Masuk! Seperti yang saya tadi sudah bilang di awal video, bahwa kasus pembunuhan yang tak terpecahkan ini, misteri ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada tahun 1935. Masya Allah, lama banget. Ini si Marilyn Monroe juga belum lahir ya. Kasus ini disebut dengan kasus pembunuhan kamar 1046 karena memang terjadinya di sebuah kamar hotel President Hotel di Kansas City, Amerika Serikat. Terjadi di tahun 1935 di bulan Januari dan terjadi pada seseorang pria bernama Roland T. Owen. Aku manggilnya Roland aja supaya nggak kepanjangan ya. Nah, seperti apa sih kasusnya? Kenapa bisa jadi sangat misterius? Karena memang banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di sini, sehingga kalau di acruk-acrukin, sehingga kalau mau digatuk-gatukin gitu kalau kata orang Jawa ya, itu tuh nggak masuk. Yang ono ngomongnya ini, yang saksi ini ngomongnya gini. Ini sebenarnya siapa yang membunuh? Terus kenapa pas itu kok begini? Pokoknya seru banget ya. Sebenarnya aku selalu dilema ngomong kalau kasus pembunuhan itu seru, tapi emang seru kasusnya gitu loh. Seseru itu, sampai semisterius itu, sampai orang-orang itu juga pada heran kenapa kasus ini bisa terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi sama si Roland ini. Nah, si Roland ini adalah tamu hotel di Hotel Presiden di sebuah kota namanya Kansas di Amerika Serikat yang menginap di kamar nomor 1046. Jadi di lantai 10, kamar nomor 46. Di mana Roland ini sebenarnya juga orang-orang di sekelilingnya juga menganggapnya orang-orang di sekelilingnya juga menganggap dia itu adalah seorang tamu yang cukup aneh gitu. Nah, anehnya di mana? Anehnya itu gini. Jadi dia itu nginep di kamar itu, tapi dia memiliki kebiasaan. Jadi menurut kesaksian petugas hotel di sana, dia ini memiliki kebiasaan menggelapkan kamarnya. Jadi dia nginep di situ, tapi kamarnya tuh digelapin, nggak pernah nyalain lampu. Mungkin supaya hemat daya listrik atau gimana, atau mungkin dia memikirkan hotelnya supaya nggak bayar listriknya mahal-mahal, tapi kayaknya nggak mungkin deh. Ini pasti ada alasan lain. Dia selalu berada di dalam kamar dalam kondisi gelap, hanya menyalakan satu kamar di atas mejanya. Jadi kayak meja belajar yang biasanya itu dipakai untuk kalau tidur dinyalain aja itu. Yang lain mati semuanya, nggak ngerti. Nah, di situ orang mulai bertanya-tanya, ini orang kenapa ya kok selalu matiin lampu? Kenapa hobinya tuh gelap-gelapan? Nggak takut apa dia hobinya gelap-gelapan? Apa dia akan mau meditasi? Ataukah dia akan mau berdoa? Atau apa? Enggak, ternyata mau siang, malam, sore, pagi, pokoknya itu gelap aja itu kamarnya. Nah, di situ udah mulai jadi bahan perbincangan tuh di antara petugas hotel satu, manajer hotel, dan petugas hotel yang lainnya. Perbincangan tuh, ini si Roland kenapa ya Pak Roland ini di kamar 1046 ini kenapa selalu matiin lampunya semuanya dan cuma satu lampu yang menyala gitu loh. Dan di situ, tapi karena ya dia memang tamu hotel ya dihargai aja, suka-suka dia lah ya, kamar udah dia sewa, dia mau gelap kek, mau terang kek, mau pasang lampu kelap-kelip kek, terserah dia, asal nggak pasang lampu disco sama musik disco aja, mungkin nggak ngeganggu sama tamu lain, udah dibiarin aja gitu sama manajer hotelnya. Masalahnya, udahlah nih orangnya si Roland aneh, tiba-tiba pada suatu hari, di sebuah hari yang suram untuk si Roland ini, tiba-tiba salah satu petugas hotel menemukan Roland T. Owen ini tergeletak di lantai dengan kondisi yang sangat mengenaskan.
menewaskan babak belur berlumuran darah. Dan darahnya ini anehnya itu nggak cuman ada di bagian tubuhnya Roland aja, nggak cuman ada di sekitar tubuhnya Roland aja, tapi juga ada di mana-mana. Kemuncratan cat merahnya ini loh ya, aku nggak nyebut Daroish aja ya, aku nggak nyebut Dariah ya, soalnya nanti kalau nyebut Dariah takutnya diapa-apain ini video sama si YouTube, takutnya di take down ya. Jadi si Dariahnya itu ya, si cat merahnya itu nggak cuman mengenai anggota tubuhnya aja, atau cuman dikit-dikit di sekelilingnya, enggak kan. Biasanya kalau misalkan orang diapa-apain sama orang lain gitu ya, misalkan abis diserang atau diapain kan darahnya cuma ada di sekitar tubuhnya, tapi si Roland ini enggak, darahnya itu sampai muncrat, darah lagi. Jadi cat merahnya itu sampai muncrat ke langit-langit, sampai muncrat ke segala lantai, ke segala arah, ke kasur, kemana, ke dinding, itu sampai muncrat kayak gitu. Aduh ngilu gue ngomongin muncrat udah lama, maksudnya lama nggak cerita yang muncrat-muncrat ini ya. Jadi si Roland ini kaget lah itu si petugas ini waktu menemukan Roland dalam kondisi babak belur seperti itu. Nah, dan lebih anehnya lagi, Roland ditemukan dalam kondisi yang seperti itu tuh masih hidup dia. Nah, anehnya, waktu ditanya sama si polisi, siapa orang yang bersamamu terakhir kali? Dia jawab, nggak ada. Nah, waktu dia tanya juga sama si polisi, ditanya si Roland ini kan, terus apa yang terjadi sama kamu? Kamu ini diapain sama orang? Sama siapa? Kamu diapain gitu? Dia cuma jawab, nggak ada, aku cuma jatuh di kamar mandi. Jatuh dari kamar mandi kepentok betap. Kepentok betap masa dia bilangnya. Kepentok betap jatuh di kamar mandi, tapi dia tergeletaknya itu di kamarnya, terus darahnya bisa muncrat kemana-mana. Apa yang mungkin? Nah, di sini polisi merasakan ada sebuah kejanggalan dan ada sebuah hal yang ditutup-tutupi oleh si Roland ini sendiri. Dan polisi pun seperti biasa mengadakan olah TKP. Nah, penyelidik mulai menyelidik, polisi menyelidikilah apa yang terjadi di sana. Ditanyailah satu-satu petugas hotel, petugas kebersihan, manajer hotel, dan lain-lain. Nah, disinilah kejanggalan-kejanggalan justru mulai ditemukan saat mereka para saksi ini, para saksi mata, para saksi dengar gitulah ya, mereka itu mulai bersuara atau mulai memberikan kesaksian kepada pihak polisi. Di sini justru bukan makin terang kasusnya, tapi malah makin janggal buat si polisi ini. Polisi merasa ada yang ditutup-tutupi oleh si Roland ini sendiri. Nah, disinilah anehnya, karena polisi menemukan dari tubuhnya si Roland ya, kan dia masih hidup ya, jadi bukan jasad aku ngomongnya. Dari tubuhnya si Roland ini ditemukan bahwa Roland ini ada bekas ikatan di leher, pinggang, dan pergelangan kakinya, serta juga di tubuhnya itu ditemukan beberapa bekas-bekas luka tusukan benda tajam. Lah kok gitu namanya? Dia bilangnya dia cuma jatuh di kamar mandi, kan nggak mungkin kan? Bahkan si Roland ini mengalami patah tulang sampai paru-parunya itu ketusuk, dan banyak banget beberapa gitulah ya, beberapa dia mengalami itu luka berat. Dan pihak penyelidik pun bahkan menyimpulkan bahwa kayaknya Roland ini tuh disiksanya tuh disiksa-siksa banget gitu loh. Bahkan kayak dilihat dari luka-lukanya, dari muncratan-muncratan cat merahnya yang di seluruh kamarnya itu, Roland ini kayaknya tuh disiksa tuh selama tuh berjam-jam. Tapi kenapa Roland ini waktu ditanya bilangnya, aku di sini sendirian, nggak ketemu siapa-siapa, aku cuma jatuh dari kamar mandi. Polisi nggak percaya, diselidikilah, ditanyalah petugas-petugas hotel kan. Karena apa? Roland udah nggak bisa ditanya-tanya lagi, karena kan dia cuman kesaksiannya cuman bilang aku sendiri nggak ketemu siapa-siapa, aku cuma jatuh dari kamar mandi. Dan naasnya si Roland ini setelah dilarikan ke rumah sakit, dia meninggal di hari itu juga pada tanggal 4 Januari 1935. Nah kan akhirnya polisi dan penyelidik yang lainnya hanya mengandalkan kesaksian-kesaksian dari petugas hotel, petugas kebersihan, manajer hotel, dan lain sebagainya. Dari orang-orang di sekelilingnya dan dari sejumlah kejanggalan yang terjadi pada saat pemakamannya si Roland. Nah, saksi yang diperiksa oleh si polisi pertama kali adalah Randolph, seorang petugas hotel. Randolph tulisannya ya, pokoknya ntar aku kasih tulisan di situ. Jadi dia memberikan kesaksian seperti yang saya tadi udah bilang di awal video, bahwa Roland ini aneh Pak, dia nggak pernah nyalain lampunya di dalam kamar, dia sukanya gelap-gelapan Pak, nggak ada juga lampu disco, nggak ada juga apa-apa, pokoknya dia sukanya gelap-gelapan aja di dalam kamarnya. Dia cuma menyalakan satu lampu aja di atas meja. Dan kami juga nggak tahu Pak, udah dibahas dia sama petugas-petugas di sini, kenapa ya itu kamarnya Pak Roland itu, kenapa selalu dia sukanya itu gelap-gelapan, kenapa dia itu Pak Roland itu sukanya itu nggak suka kamar itu diterangin, kenapa, apakah mau meditasi atau apa. Nah, orang-orang juga nggak tahu di sekelilingnya. Udahlah ya, orang-orang pada curiga karena kenapa dia selalu gelap-gelapan. Lalu ada kesaksian juga dari si Mary Soptic, seorang petugas kebersihan yang memang sengaja bertugas di lantai 10 kamar 46. Jadi dia tugasnya itu di lantai 10. Nah, kebetulan juga secara otomatis dia juga membersihkan kamarnya si Roland ini kan. Nah, Roland ini juga aneh Pak. Dia itu masa pada tanggal 2 Januari aku tuh habis bersihin kamarnya dia. Terus dia pesen sama aku, tolong jangan kunci pintunya ya. Jadi FYI ya, ini pintu hotelnya ini kalau yang ngekunci itu kan biasanya dari dalam, tapi ini tuh dikuncinya itu dari luar. Jadi dia tuh pesen ke si Mary Soptic ini, pesen
Mbak, nanti kalau misalkan keluar dari kamar saya habis beres-beres, nanti jangan dikunci ya. Loh kenapa Pak? Katanya si Mary kan, katanya. Nah si Roland ini jawab, ada teman saya mau datang gitu. Oh iya Pak, gitu kan. Nah itu tanggal 2 Januari malam tuh. Dan keesokan harinya, artinya tanggal 3 Januari 1935, Mary Soptik kembali lagi bertugas untuk membersihkan kamar hotelnya, sekalian mau ngasih anduk bersih ke dia supaya untuk mandilah si Roland ini kan. Nah pada waktu dia ngasih anduk, itu dia mendengar si Roland ini lagi teleponan. Halo, gitu lah. Di kuping lah masih Mary ini ala-ala Carlota juga nih si Mary ini lama-lama ya. Ya karena kan memang udah juga mencurigakan kan. Ini maksudnya bukan mencurigakan. Kok ini tamu hotel aneh banget. Akhirnya ya mau nggak mau ya dia karena memang membersihkan di situ ya dia denger lah ya si Roland ini telepon sama siapa. Nah di dalam teleponnya, di dalam pembicaraan telepon itu si Roland itu terdengar bercakap-cakap dengan seseorang yang namanya Don. Tapi untuk seseorang yang namanya Don yang kemungkinan besar adalah laki-laki, Roland ini kok kayaknya mesra sekali karena obrolannya itu bilangnya itu gini, enggak aku nggak lapar, enggak aku nggak makan, aku nggak lapar. Manja banget tuh si Roland kan. Nah tapi ya udahlah, bukan urusannya si Mary Soptik juga kan. Akhirnya oh ya sudahlah, mungkin itu temannya dia pikir gitu. Nah pada sore harinya dia datang lagi tuh, mau ngasih anduk lagi tuh ke kamarnya si Roland. Pas itu dia itu kan mau ngasih anduk, dia itu mendengarkan si Roland ini bercakap-cakap dengan seseorang pria di dalam kamarnya. Waduh siapa ini, suaranya berat nih. Di kuping lah sama si Mary, tapi dia nggak berhasil. Dia ngomongin apa si Roland tuh nggak tahu gitu loh ya. Nah si Roland ngomongin apa? Ada temennya nih, mungkin yang ditelepon tadi itu mungkin Don itu yang tadi ditelepon yang aku denger. Halo Don, enggak aku nggak lapar Don. Itu tadi katanya si Mary nih, dalam hatinya si Mary. Oh ya sudahlah. Nah karena si Roland ini sebelumnya sudah memberikan pesan kepada para petugas hotel, petugas kebersihan, pokoknya kalau mau masuk aja, mau bersihin aja, ngasih anduk kasih aja, taruhlah di atas meja kayak gitu kan. Ya si Mary Soptik ini ngasihin aja tuh anduk di situ. Tapi di dalam kegelapan, sekali lagi kan ini aku ingetin lagi ya, kamarnya gelap jadi nggak kelihatan si Roland ini ngobrol sama siapa, sama Don kah, sama siapa kah gitu tuh nggak kelihatan gitu loh. Jadi cuman denger kayaknya ada seseorang pria bersuara berat ngobrol sama si Roland gitu kan. Nah, udahlah dikasihlah anduknya di situ kan. Nah akhirnya keesokan paginya petugas hotel di bagian operator di hotel itu, dia itu menyadari bahwa ini kayaknya di kamar 1046 ini naruh gagang teleponnya nggak bener nih, kelihatan dari sini kan, di situ suka ada alat gitu kan ya, nggak bisa dihubungin atau gimana, aku juga nggak ngerti. Pokoknya dia bisa tahu kalau gagang teleponnya di kamarnya Roland 1046 ini nggak bisa dihubungi, mungkin gagang teleponnya naruhnya nggak bener. Akhirnya dia nyuruh salah seorang petugas untuk masuk dan memeriksa apa yang terjadi dengan gagang teleponnya. Oh si Roland nggak naruh gagang telepon atau gimana gitu kan, diperiksalah. Nah pada waktu diperiksa pada tanggal 4 Januari 1935 inilah ditemukan Roland dalam kondisi yang sangat mengenaskan seperti tadi, terbaring di atas lantai dengan berlumuran cat merah. Di atas plafonnya itu, kamar hotelnya itu ada muncratan, di kasurnya ada muncratan, dan itu muncratnya kayak ke segala arah gitu loh. Babak belur lah si Roland ini. Makanya disinilah kemudian dipanggil polisi. Akhirnya polisi datang bersama tim penyidik. Dia mengolah TKP-nya, olah TKP-nya. Kemudian dia nanyain si Roland yang ternyata masih hidup, siapa yang bersamamu tadi malam? Dia bilang nggak ada, saya sendirian. Kemudian apa yang terjadi denganmu Roland? Kenapa engkau ini terbujur babak belur begini? Roland bilangnya nggak kenapa-napa, saya jatuh dari kamar mandi. Dan polisi nggak percaya karena memang banyak sekali luka, bekas ikatan-ikatan, sepertinya sudah disiksa berjam-jam bahkan kata polisi menurut penelitiannya penyelidik dan juga polisi. Kemudian juga ikatan ada di leher, di pinggang dan juga di pergelangan kaki. Kayaknya masa dia sendiri gimana cara ngikat pergelangan kaki gitu kan. Dan yang anehnya lagi, polisi menemukan pada waktu dia memeriksa kamarnya si Roland, itu semua baju Roland dan juga mantel-mantelnya Roland itu nggak ada, raib udah. Dan di sana juga ditemukan sidik jari di atas asbak rokok, itu adalah sidik jarinya itu kecil, sepertinya diduga sidik jari seorang wanita. Nah kan padahal kalau kesaksiannya si Mary tadi yang ngobrol, yang dia denger ngobrol di tanggal 3-nya itu kan suaranya berat. Kemudian waktu dia nelpon juga beberapa saat sebelum itu kan juga dia nyebutnya namanya Don, tapi kenapa sidik jarinya itu perempuan kecil. Kemudian ditemukan juga sebatang rokok yang belum dihisap, masih utuh tuh batang rokoknya. Nah sebenarnya yang menjadi pertanyaan adalah siapa Don ini dan siapa juga pemilik sidik jari ini, kenapa ini perempuan, dan siapa juga pemilik suara berat di balik kegelapan yang lagi ngobrol tadi waktu si Mary ngasih anduk. Nah itu loh, karena kan kayak nggak sinkron gitu ya, namanya Don, suaranya berat, tapi kenapa sidik jarinya itu perempuan? Apakah Don ini memang berdandan seperti perempuan dan memiliki fisik seperti perempuan sehingga sidik jarinya juga kecil kayak perempuan, atau barangkali punya kodam kayak yang ono no? Ini punya kodam kan no?
Ngerti kan maksudnya? Nah, yang paling membuat aneh lagi pihak kepolisian dan orang-orang di sana, ternyata Roland T. Owen ini adalah identitasnya palsu. Jadi nggak ada di seluruh kota Kansas itu, nggak ada yang kenal sama Roland. Dan setelah dia diberitakan di mana-mana juga di media, semuanya juga nggak ada yang kenal siapa itu Roland. Dan itu polisi berhasil, polisi itu akhirnya menyimpulkan bahwa Roland T. Owen ini adalah identitas palsu. Namanya dia sebenarnya bukan Roland T. Owen dan nggak tahu siapa. Sosoknya misterius dia. Kemudian di hari pemakamannya tiba-tiba datanglah sepucuk amplop cinta yang isinya itu duit untuk biaya pemakamannya si Roland T. Owen ini. Nah, siapa yang kirim? Selain ada duit, di situ juga ada tulisan Love Forever, Louis gitu. Oh, so sweet nggak tuh? Nah, pertanyaannya adalah siapa Louis ini? Apakah Louis ini orang yang bersama Roland ini pada waktu malam terakhirnya? Kayak lagu dangdut ya. Ya, yang memiliki sidik jari di atas asbak itu. Tapi kenapa si Mary Soptik bilangnya suaranya berat, dan juga yang disebut-sebut dipanggil di telepon tuh dengan mungkin kalau anggapannya Mary itu sedikit mesra itu namanya Don, yang diduga adalah laki-laki. Tapi kenapa yang ngirim duit di amplop itu namanya Louis? Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah kasus ini cukup menarik untuk kalian? Biasanya kalian suka komentar di kolom komentar dengan komentar yang ala-ala detektif. Aku tunggu sekali komentar kalian. Asal kalian tahu, sampai detik ini, sampai hari ini, kasus ini belum terpecahkan. Jadi siapa Don, siapa Louis, siapa yang bersuara berat, dan siapa Roland ini sebenarnya belum ada yang tahu siapa. Mungkin kalian ada yang tahu, ada yang kenal nggak Roland T. Owen? Mungkin kalian saudaranya. Thank you banget buat kalian yang sudah menyimak video ini sampai habis. Dan thank you banget yang sudah bersama Sachi TV sejauh ini. Semoga kalian dilimpahkan rezeki halal yang melimpah ruah dan barokah. Dan yang baru saja bergabung, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa share ke teman-teman kamu agar lebih banyak lagi teman-teman dan saudara-saudara kamu yang nonton video ini. Jadi kita seru-seruannya lebih rame lagi, lebih seru lagi. Dan juga jangan lupa like supaya algoritmanya naik. Thank you banget. Salam semakin viral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Pak Louis ini? Punya kodamnya Don kali ya, suaranya berat.